pada saat saya meng-hire keponakan saya dan kemudian keponakan saya berselisih dengan direktur saya, ya mau nggak mau lah saya minta dia untuk keluar gitu kan. Saya pindah ke tempat perusahaan saya yang lain lagi, berselisih lagi dengan direktur saya juga. Dari Muhammad Asadin Nur, mau tanya, bagaimana caranya menjaga profesionalisme bisnis bareng keluarga? Kadang ada rasa nggak enak kalau terlalu strict sama keluarga sendiri. Nah, ini saya belum paham ya yang dimaksud bisnis bareng keluarga itu yang mana. Apakah berpartner sejajar begini ataukah begini nih? Nah, kalau buat saya kalau di bawah ya dalam artian dia karyawan kita yang kita bisa keluarkan juga, ya kita harus berperilaku adil, tidak memandang dia itu siapa. Hal ini pun juga sudah pernah saya alami pada saat saya meng-hire keponakan saya dan kemudian keponakan saya berselisih dengan direktur saya, ya mau nggak mau lah saya minta dia untuk keluar gitu kan. Saya pindah ke tempat perusahaan saya yang lain lagi, berselisih lagi dengan direktur saya juga. Ya udah saya katakan udahlah kamu cari kerjaan tempat lain ya. Ya, meskipun pada saat itu kedua direktur saya menanyakan kepada saya, tapi Mas Ji kan ini kan nggak enak ya, ini kan keponakannya Mas Jaya ini. Ya, saya bilang nggak menjadi masalah. Jangan kamu mandang bahwa aku masukkan dia karena keponakanku. Aku memberikan kesempatan kepada keponakanku, yes, tidak menjadi masalah. Tapi aku tetap akan menjaga profesionalisme itu sendiri atau keadilan. Ya, saya lebih suka dengan kata-kata asas keadilan. Karena kalau bicara masalah profesionalisme itu kayak ada unsur kapitalisnya itu ya. Nah, karena saya lebih suka dengan kata-kata kekeluargaan dibandingkan profesionalisme. Baik, nah tapi bagaimana kalau itu yang kan di bawah gini nih? Kalau sejajar bagaimana? Dalam artian partner. Partner itu yang saya anggap partner itu adalah mereka pemegang saham juga. Nah, dan itu adalah keluarga ataupun bahkan bukan keluarga. Ya. Nah, kaidahnya buat saya begini nih. Nomor satu, pada saat kita mengangkat suatu partner, ini yang paling penting sebetulnya kita niatan untuk berbagi dengan kawan kita atau saudara kita itu. Nah, kalau udah niatan untuk berbagi ya kita harus punya namanya compromising atau kompromi. Sama kayak kita menikah dengan pasangan kita, nggak bisa 1+1 sama dengan 2 ya. 1+1 sama dengan 3 masih sinergi. Iya, itu nanti. Pada saat awal biasanya 1+1 sama dengan 1,5. Artinya apa? Ada yang aku kompromi, oke lah aku maklumin yang poinmu yang ini dan kamu pun memaklumin poinku yang negatif yang ini gitu loh. Nah, itu sebenarnya kompromi. Pada saat awal seperti itu, setelah saling memahami baru mulai bisa bertumbuh yang disebut namanya sinergi itu sendiri. Ya, nah jadi yang penting apa? Kalau niatnya sudah benar untuk berbagi, nggak hitung-hitungan, ya anggap itu adalah partner seperti pasangan kita, ya. Nah, kita harus mau belajar bersama-sama. Dan ingat, biasanya saya itu kalau pas berpartner ya, saya akan bersumpah duluan kepada mereka. Yuk kita bersumpah bersama-sama, kita akan menjunjung tinggi persaudaraan di atas uang. Apapun alasannya. Saya mengatakan apapun alasannya, biasanya nanti itu kita sering mencari alasan atau alibi untuk berpisah. Oh, ini bukan karena uang nih, biasanya nih alasan yang paling banyak dipakai itu apa? Ini karena perbedaan visi. Wah, kadang-kadang orang itu gak ngerti loh visi yang disebut itu apa. Mungkin bukan visi, mungkin value, mungkin misi, ya, atau permisi, gitu. Ya itulah, saya bilang apapun alasannya, ya. Buat saya akan berusaha mempertahankan persaudaraan saya dengan partner saya di atas uang, ya. Oke, yang kedua, harus ada job desk yang jelas nih. Job desk-nya dia apa? Job desk saya apa? Ya, baik itu di bawah ataupun di sejajar dengan kita. Kalau sudah ada job desk yang jelas, ada yang disebut namanya teritori. Ya, misalkan oke, kamu ngurusin pemasaran ya, aku ngurusin produksi. Nah, yang paling penting dari sisi pemasaran sama produksi nanti ini pun juga harus balance. Karena kalau enggak, nanti produksinya kenceng ya, pemasarannya rendah, tidak balance kan, terus nunggu barang mati di gudang. Ya. Nah, jadi harus balance. Sebaliknya juga pemasarannya kenceng, produksinya nggak bisa ngejar, ya sama aja juga kan.
barangnya jadi inden terus kan begitu. Nah yang ketiga, ini yang sudah pernah saya tuliskan juga di dalam buku saya Kitab Anti Bangkrut. Kenapa? Karena salah satu yang penyebab kebangkrutan itu ada 2 jenderal dalam satu peperangan. Nah harusnya kaidahnya adalah tidak boleh ada 2 jenderal dalam satu peperangan. Meskipun Anda sejajar dengan partner Anda harus punya ini nih, ketegasan ya. Oke bro, mas bro ya. Coba saat ini siapa yang akan menjadi pemimpin? Dalam artian begini, kalau terjadi perbedaan pendapat, kita mau pakai asas apa? Voting kalau cuma 2 orang kan susah votingnya. Ya, kalau sistem saham 50% juga susah votingnya. Nah, kalau terjadi perbedaan pendapat, siapa yang akan memutuskan? Nah ini nih, jadi harus legowo nih. Seandainya kawan Anda sudah Anda tunjuk sebagai jenderalnya, ya sudah, kalau nggak sama pendapatnya, berbeda pendapat, Anda harus legowo bahwa pendapat dia yang Anda harus terima. Ya ini yang sama ya, yang saya lakukan pada saat saya menunjuk seorang direktur ya teman-teman. Nah, kalau saya sudah menunjuk direktur atau direktur utama dan jabatan saya adalah komisaris, saya mau nggak mau saya harus menerima konsekuensi keputusan dari dia. Ya. Nah, kecuali saya menggunakan hak veto saya dengan saham saya yang lebih besar ya, tapi saya jarang melakukan hal itu. Saya biasanya begini, oke, ini adalah advice-ku. Kalau memang keputusanmu tetap di sana, ya silakan. Aku serahkan kamu karena bagaimanapun kamu adalah direkturnya di sini. Nah, itu kita harus legowo masalah itu. Ya, ingat selalu kaidahnya tidak ada 2 jenderal dalam satu peperangan. Nah, pada saat ya seorang jenderal itu memutuskan dan salah, boleh dimarahin, boleh. Tapi ingat ya, seorang pemimpin yang memutuskan dia salah, dia tetap mendapatkan 1 pahala. Kalau benar dapat 2 pahala. Jadi dua-duanya tetap mendapatkan pahala, kan begitu. Dikarenakan apa? Ya itulah sangat berat menjadi seorang pemimpin. Ya, dan itu kita harus menghargai. Kalau kita mengizinkan juga orang-orang tidak hanya sejajar dengan kita, juga di bawah kita untuk membuat keputusan ya dan membuat kesalahan termasuknya juga, kita sudah melatih seorang pemimpin dalam organisasi kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.